Ya, Selamat siang Pak Erik, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak, mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasionalnya untuk itu. Lalu kedua juga Pak Erik kan selalu bilang Pak Erik bukan orang baru lah di olahraga begitu ya Pak. Pak Erik juga adalah IOC member ya Pak ya masih ya. Dan yang akan komunikasi ke sana kan adalah NOC atau KOI. Tapi apakah dari Pak Erik selaku IOC member dan juga selaku pemerintah begitu akan ikut komunikasi lah Pak terkait ini? Karena tadi kan di satu sisi kita juga punya dasar yang kuat, tapi juga tentu ada mimpi besar untuk jadi tuan rumah event-event besar. Gitu. Terima kasih Pak. ya tentu kalau lobby secara pribadi ya kita lakukan. Tetapi kalau domainnya Kemenpora, saya pakai tupoksinya Kemenpora, ya. Dan ini yang kenapa kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada tentunya kalau Asia Tenggara Asia saya rasa nggak ada masalah. Yang dunia ini rekomendasi juga bukan larangan. Nah saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih. Ya bukan masing-masing PB. Nah dan saya juga sudah sampaikan ke PB-PB. Saya minta ke depannya juga ada pembicaraan, jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet ya kita perlu bertahun-tahun. Nah karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenq, khususnya untuk program ke depan, ya bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya. Kita minta multi years, ya karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years, nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya itu main di NCAA, ya hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan. Apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah, kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami. Ya, karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara, Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan Aquatic, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik. Kita minta paparan mereka. Nah, seperti apa untuk Olimpiade? Seperti apa Asian Games? Seperti apa untuk Olimpiade 2032? Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan keterbukaan antara PB dan kami ya tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target. Ya, ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet ya elit jangka panjang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.